Di kampung, ada satu warung kecil yang sering jadi tempat ibu-ibu berbelanja kebutuhan harian. Warung itu milik Bu Kinah, seorang janda parubaya yang dikenal ramah, namun belakangan ini mulai terlihat agak tertutup. Pelanggannya sebagian besar adalah tetangga sekitar, termasuk Bu Yati yang tinggal tak jauh dari warung tersebut. Sesekali Bu Yati menyuruh anak laki-laki yang masih SMA, Arul, untuk belanja ke warung itu. Dan hari itu, suasana masih terlihat biasa-biasa saja. Yati, tumben pagi buta udah di sini. Ada yang darurat ya? Enggak, Kin. Ini cuma mau beli minyak sama gula aja. Stok di rumah udah ludes. Walah, pantes. Kirain kenapa? Tapi emang akhir-akhir ini harga kebutuhan cepet banget habis ya. Padahal kemarin baru banget aku nambah stok loh. Iya bener, apalagi aku di rumah kan bocah udah mulai pada doyan makan banyak. Arul aja bisa nambah sampai 2 kali tiap makan. Wah, berarti sehat dong. Anak laki-laki emang gitu. Kalau makannya banyak, tandanya dia lagi tumbuh. Minyaknya kamu mau literan atau saset? Yang literan aja deh. Ini kembaliannya. 2 lembar 10.000, 1 lembar 5.000. Nah, pas ya. Makasih. Minggu kemarin aku nyuruh Arul belanja telur ke sini. Dibilang kamu lagi ke belakang. Terus ditungguin lumayan lama. Oh itu, aku lagi aduk adonanku. Kadang kalau lagi nyetes sendiri ya gitu deh, repot. Oh, aku kira kamu kemana. Soalnya Arul nungguin katanya sambil ngeluh-ngeluh panas. Pengen cepet pulang. Ya ampun si Arul, bocah satu itu emang lucu ya. Tapi emang lu lah anak cowok, disuruh belanja, pasti banyak keluhnya. Iya, Kin. Aku juga kadang kasihan sih. Tiap disuruh belanja tuh jalan kaki. Tapi emang gimana lagi, sekalian ngelatih tanggung jawab juga. Bener itu, anak laki-laki harus mulai belajar ngurusin hal-hal kecil sendiri. Aku dulu waktu anakku masih kecil juga gue gituin. Kadang aku suka mikir juga, zaman dulu belanja 20.000 tuh dapat banyak. Sekarang lah boro-boro. Iya ya, harga naik semua. Tapi ya gimana, kita juga harus pinter-pinter atur belanja. Bener, Kin. Arul pasti yang bikin di rumah dan Iya, titip salam buat Arul ya. Bilang kalau udah kesini lagi, aku simpenin permainan dia suka tuh. wah, makasih banyak, Kin. Nanti aku suruh dia kesini deh, sekalian ngelatih beranian biar gak malu-malu lagi. Sip, hati-hati di jalan ya, Yat. Sudah lewat beberapa hari sejak Bu Yati terakhir belanja ke warung Bu Kinah. Hari itu, giliran Arul yang disuruh membeli ke warung, karena ibunya sedang sibuk di dapur. Sementara itu di warung, Bu Kinah, ibu menghitung lembaran uang yang sebagian terlihat agak mencolok. Tinggal segini lagi. Untung kemarin laku banyak. Tapi yang ini masih banyak. Kalau dicampur sama uang asli sih, siapa juga yang bakal ngeh. Assalamualaikum Bu Kina. Waalaikumsalam. Arul, tumben kamu yang belanja. Iya, ibu lagi ngupas bawang banyak banget. Aku disuruh beli kecap sama mie 2 bungkus. Sama sabun mandi yang saset. Kecapnya yang kecil atau yang sedang? Yang sedang Bu, yang biasa ibu beli itu loh. Oke, bentar ya. Nah ini, semua totalnya 16.000. Ini uangnya 20.000 Bu. Oh tunggu ya ntar. Nih kembalianmu 4.000. Makasih ya Bu Kina. Sama-sama. Kamu kan capek banget sih. Iya, tadi sebelum kesini disuruh ngangkat galon dulu. Berat banget. Wah, kamu jadi asisten rumah tangga sekarang? Tapi bagus lah, anak laki-laki tuh emang harus dibiasain kerja sejak kecil. Kata ibu juga gitu. Tapi aku capek Bu. Udah gitu tadi kena cipratan minyak waktu bantu goreng. Duh ya ampun, tapi gak apa-apa. Nanti kalau udah gede jadi kuat. Cewek suka sama cowok yang rajin loh. Haha, Bu Kina. Oh iya Bu, kata ibu minggu kemarin ada uang kembalian dari sini yang lembarannya beda. Oh, mungkin itu karena udah kelamaan aja dipakai. Uang kecil kan sering bolak-balik tangan. Jadi gitu deh. Oh iya Bu, kata ibu minggu kemarin ada uang kembalian dari sini yang lembarannya beda dari biasanya. Katanya kayak agak aneh gitu. Aku nggak tahu sih, tapi kata ibu
Uang 2000-an yang aku bawa dari sini kayak nggak halus gitu. Terus warnanya agak pudar. Tapi ibu bilang itu kayak bukan uang asli. Terus disimpan buat dicek. Serius? Waduh, masa sih? Tapi ya Bu Yati juga tahu lah. Aku dari dulu jualan di sini. Gak mungkin aku macem-macem. Iya sih, aku juga nggak ngerti. Ibu sih nggak nuduh, cuma bilang heran aja. Iya ya, nanti deh. Aku cek juga mama kecilku. Siapa tahu aku nggak sadar ada yang nyampur. Ya udah Bu, aku pulang dulu ya. Nanti ibu nungguin. Ya, salam buat ibumu ya. Dan bilang, kalau uangnya emang aneh, kasih lihat ke aku aja. Biar bisa dicek bareng. Tak lama, Arul pun pulang dan langsung menyerahkan barang belanjaan serta uang kembalian. Tapi saat melihat uang kembalian yang diberikan anaknya, ekspresi Bu Yati langsung berubah serius. Arul, ini kembalian dari warung Bu Kinah. Iya Bu, tadi aku beli mie, kecap, sabun, totalnya 16.000. Dikasih kembalian 4.000. Ini kayaknya persis kayak minggu lalu Ibu curigaan itu. Nih pegang, coba rasain kertasnya. Hah? Emang kenapa Bu? Coba kamu nemes pelan. Rasanya beda kan sama uang biasa? Kaku, tipis, warnanya juga gak rata. Iya ya Bu, kok kayak kertas HPS ya? Nah, ibu juga mikir gitu tadi. Minggu lalu, ibu dapat uang kayak gini juga dari warung Bu Kina. Tapi ibu pikir cuma kebetulan. Jadi Bu Kina kasih uang palsu gitu? Ibu gak mau, suzon dulu. Tapi kalau udah 2 kali dan bentuknya mirip begini, masa iya? Cuma salah masukin uang aja. Tapi tadi pas aku omongin soal itu, Bu Kina bilang dia juga mau ngecek. Katanya bisa jadi nyampur nggak sengaja. Ya udah, kita lihat aja dulu ya. Tapi mulai sekarang, kalau kamu dikasih uang kembalian dari warung, langsung kamu cek di tempat. Jangan langsung masukin kantong aja. Iya Bu, tapi ibu mau ngomong ke Bu Kina soal ini. Belum tahu, ibu pengen ngumpulin dulu uang-uang yang mencurigakan ini. Kalau udah yakin, baru deh ibu omongin baik-baik. Iya Bu, tapi kalau ternyata itu beneran sengaja, berarti Bu Kina. Jangan mau sembarangan dulu ya. Ibu masih mau percaya kalau ini cuma kekeliruan. Tapi ya, tetap harus hati-hati. Aku jadi takut Bu, kalau yang lain juga dikasih uang palsu. Bisa-bisa nanti warga nuduh macam-macam. Iya, makanya kita nggak bisa sembarangan sebar omongan. Tapi ibu juga nggak bisa diem kalau sampai ada warga lain yang dirugiin. Tapi ibu percaya sama Bu Kina? Jujur sih, dulu iya. Tapi akhir-akhir ini ibu juga ngerasa ada yang berubah dari caranya ngelayanin. Kadang kayak keburu-buru gitu. Kadang juga matanya kayak gelisah gitu. Aku juga ngerasa Bu, tadi pas aku di warung, dia sempat lama banget buka laci uang. Kayak milih-milih lembar tertentu. Nah loh, berarti bukan cuma perasaan ibu aja. Jadi kita gimana Bu? Kita diem dulu. Tapi kalau sampai sekali lagi kejadian kayak gini, ibu bakal ajak kamu langsung ambilan aja. Gak usah bikin ribut. Ya Bu, aku ngerti. Kamu anak pinter, makasih udah bantu ibu hari ini ya. Sama-sama Bu. Beberapa hari berlalu, sejak percakapan itu, Bu Yati mulai lebih sering memeriksa setiap lembar uang kembalian dari warung Bu Kina. Ia tak langsung menuduh, tapi diam-diam menyimpan semua uang yang mencurigakan itu dalam satu tempat. Hari itu, Bu Yati akhirnya memutuskan untuk bicara langsung. Pagi itu, Bu Yati datang ke warung seperti biasa. Pagi Bu Kina, sehat? Alhamdulillah, sehat Bu Yati. Tumben pagi buta udah kesini. Biasanya Arul yang suruh belanja. Iya nih, Arul udah pergi dari subuh. Katanya dia piket kelas. Wah, rajin ya. Bagus tuh. Anak cowok harus tanggung jawab. Nah, aku mau beli gula setengah kilo, garam, sama teh celup ya Bu. Bentar ya, aku timbang dulu gulanya. Santai aja Bu, gak buru-buru kok. Oke, ini kembaliannya 5.000. Bu Yati diam sejenak. Ia menerima kembalian sambil memperhatikan. Bu, aku boleh tanya sesuatu nggak? Boleh lah, tanya apa sih? Kok kayak serius? Beberapa minggu ini aku nemuin uang kembalian yang jujur aja agak aneh. Dari teksturnya, dari warnanya, kayak bukan uang asli. Hah? Maksudnya dari warung aku? Iya, bukan cuma sekali 2 kali. Aku bukan mau nuduh ya, aku kumpulin semuanya. Dan semuanya punya ciri yang mirip.
Waduh, masa sih Bu Yati? Aku nggak pernah ngerasa ngasih uang palsu. Aku percaya kok, Bu Kina nggak mungkin niat. Tapi siapa tahu nyampur gitu aja. Kadang kalau laci uang berantakan, bisa aja kan? Iya sih, aku juga. Kadang kalau lagi rame suka asal masukin. Tapi kok bisa sampai beberapa kali ya? Itu yang ku heran. Makanya aku ngomong baik-baik. Takutnya kalau aku diem aja terus, malah jadi pikiran sendiri. Iya, aku paham kok maksudnya. Makasih ya, udah ngomong langsung daripada ngomong ke orang lain duluan. Iya Bu, aku nggak mau ada salah paham. Apalagi kita sama-sama udah lama kenal. Gini aja, Bu Yati bisa tunjukin uangnya ke aku, biar aku juga bisa periksa. Kalau emang aneh, aku mau tahu dari mana asalnya. Boleh, di rumah aku simpen semua. Nanti aku bawa deh. Ya, soalnya jujur aja ya Bu, aku juga kadang dapat uang dari pemasok barang. Kadang aku nggak ngecek satu-satu. Bisa jadi dari situ. Tapi tetap harus hati-hati Bu. Kalau sampai ketahuan orang lain, bisa runyam. Iya, aduh, aku jadi kepikiran sekarang. Tenang aja. Makanya aku cerita baik-baik dulu nih. Makasih ya Bu Yati, bener-bener makasih loh udah ngomong. Aku janji bakal lebih hati-hati mulai sekarang. Malamnya, di dalam rumah sederhana milik Bu Yati, ia dan Arul telah terlelap di kamar masing-masing. Tapi di luar sana, langkah kaki seseorang terdengar menyelinap lewat jalan belakang rumah. Dan di ujung gang kecil, Bu Kina bersama seorang pria bertopeng. Kamu tahu kan harus ambil apa? Jangan sampai satu pun kesisa. Kalau bisa, kamu acak juga tempatnya, biar dikira cuma maling biasa. Aku udah transfer setengah, sisanya besok pagi. Kalau urusannya beres. Beberapa menit kemudian, si pria masuk ke jendela dapur yang tak terlalu tinggi. Ia bergerak cepat, nyaris tanpa suara. Setelah mengobrak-abrik lemari kecil dekat ruang tamu, ia akhirnya menemukan kotak plastik kecil. Di dalamnya, puluhan lembar uang palsu milik Bu Kina. Pria itu langsung mengambilnya dan keluar lewat jendela yang sama. Pagi pun datang, Bu Yati bangun lebih dulu. Ia pun teringat pada kotak kecil yang ia simpan kemarin. Arul bangun nak, cepetan bangun. Ada apa sih Bu? Masih jam 6 juga. Kotak uang kita simpen itu yang isinya uang kembalian dari warung hilang. Hah? Hilang? Maksud Ibu uang yang palsu itu? Iya, tadi ibu mau cek lagi buat ditunjukin ke Bu Kina, tapi semuanya udah raib. Ya ampun, jangan-jangan ada orang yang masuk ya Bu? Ibu juga mikir gitu, tapi kan pintu depan kekunci semua. Arul berjalan ke dapur dan memeriksa sekitar. Matanya tertuju pada jendela belakang yang terbuka setengah. Bu, ini jendela belakang kebuka. Jangan-jangan Bu Kina tahu kita nyimpen itu. Ya Allah, beneran ada orang masuk semalam. Tapi kenapa ya cuma ambil kotak itu? Tapi bisa jadi dia pura-pura tenang terus ngambil uang palsu itu. Ibu gak punya bukti, Rul. Kita gak bisa nuduh sembarangan. Kita harus lebih hati-hati. Ibu harus pikir dulu langkah selanjutnya. Siang hari itu, mentari begitu terik menyinari jalanan kampung. Bu Yati berjalan menuju warung Bu Kina. Wajahnya tampak tenang, tapi langkahnya membawa beban yang berat. Wah, Bu Yati, kesini lagi. Arul, tadi suruh belanja. Enggak, aku yang mau ngomong langsung. Ada hal penting. Emang kenapa? Mukanya kok serius amat sih? Tadi pagi, aku sama Arul baru nyadar ada orang masuk ke dalam rumah semalam. Serius Bu? Maling? Yang anehnya, nggak ada barang lain yang hilang. Cuma kotak kecil yang isinya uang-uang yang aku kumpulin buat jadi bukti. Bukti? Maksudnya uang yang Ibu bilang kemarin itu, yang dicurigain palsu? Iya Bu, yang mau aku tunjukin ke kamu hari ini. Tapi ternyata udah nggak ada. Kayak begitu aja. Ya Allah, kok bisa ya? Astagfirullah, saya ikut prihatin Bu. Tapi kenapa cuma kotak itu yang diambil ya? Aneh banget. Aku juga heran, nggak ada bekas congkelan, nggak ada suara apa-apa semalam. Tapi jendela dapur kebuka. Ya ampun, jangan-jangan ada orang yang tahu soal itu, terus sengaja masuk buat ambil. Bisa jadi, tapi siapa ya? Padahal aku cuma ngomong Bu Kina doang soal ini. Lah, masa saya Bu? Saya kaget dengar kabar ini. Baru aja kemarin kita rencana mau cek bareng-bareng. Saya nggak ada kepikiran aneh-aneh loh Bu. Saya nggak nuduh, cuma saya yakin ini bukan maling biasa. Kayaknya dia tahu persis apa yang mau diambil.
Iya sih, kalau maling biasa pasti barang lain juga disikat. Tapi ya udahlah, mungkin ini jalan Tuhan juga. Saya udah nggak pegang bukti lagi sekarang. Saya sedih loh denger ini, Bu. Apalagi kita udah sepakat mau cari tahu bareng. Malah kejadian begini. Saya juga kecewa, Bu. Tapi kalau tanpa bukti kan susah, Bu. Gak kalau sampai kita ngomong ke orang lain, terus nama orang saya kebawa. Iya, makanya saya nggak ngomong ke siapa-siapa. Cuma saya dan Arul yang tahu. Hati-hati loh, Bu. Takutnya ngelakuin itu masih ngintai-ngintai. Iya, saya udah pesen Arul juga, biar waspada. Ya udah gini deh. Saya juga bakal mulai lebih teliti lagi sekarang soal uang kembalian. Siapa tahu emang selama ini ada yang nyelip. Saya sendiri nggak sadar mungkin. Bagus kalau gitu. Saya juga nggak mau asal suzon. Tapi kalau sampai ada kejadian lagi, saya bakal lapor langsung ke pihak yang berwenang. Ya Bu, saya dukung. Kita sama-sama jaga kampung ini biar aman. Setelah Bu Yeti pergi, senyum palsu di wajah Bu Gina hilang, digantikan dengan senyum licik. Malam itu, di dalam rumahnya, Bu Gina duduk sendiri di ruang tamu. Ia tersenyum puas, merasa aman karena bukti uang palsu dari tangan Bu Yeti kini telah ia lenyapkan. Akhirnya beres juga. Gak akan ada yang bisa tuduh-tuduh aku lagi. Semua udah bersih. Tiba-tiba, terdengar ketukan keras di pintu belakang. Bu Gina kaget. Bu, saya mau ngomong. Loh, kamu ngapain balik? Urusan kita udah kelar kan? Belum, bayaran yang kemarin aja kurang. Apa? Bukannya udah sesuai yang kita omongin? Aku ambil resiko besar. Rumah itu ada anak kecil juga, Bu. Aku bisa ketangkep, jadi sekarang tambahin. Enggak. Kita udah sepakat. Ini gak adil. Bohong, cepet serahin uang-uangmu. Astagfirullah, jangan gitu dong. Saya nggak punya uang lebih lagi. Saya mohon, jangan kasar. Ambil aja uang di kamar. Itu semuanya saya punya. Pria itu masuk kamar dan membuka lemari, lalu mengambil semua uang Bu Gina. Bu Gina yang bisa pasrah dan menangis. Pagi harinya, warung Bu Gina tampak sepi, pintu bahkan masih tertutup rapat. Bu Yeti yang kebetulan lewat, langsung menghampiri dan heran. Lah, tumben, biasanya jam segini udah ramai yang beli. Kok tutup ya? Ia pun memutuskan untuk mengunjungi rumah Bu Gina. Bu Gina masih menangis, tangannya gemetaran. Saya udah gak sanggup, Bu. Kamu kenapa? Sakit? Atau ada masalah? Uang saya habis dibawa lari orang. Orang yang waktu itu masuk rumah ibu. Sebenarnya itu suruhan saya. Astagfirullah, jadi itu orang suruhan. Iya, saya nyuruh dia ambil uang itu. Saya takut ketahuan. Saya gak mau saya dicap jelek. Tapi, kenapa sampai segitunya, Bu? Karena emang betul itu uang palsu. Saya pikir gak bakal ketahuan kalau dicampur dikit-dikit. Ya Allah, Bu Gina. Tapi sekarang semua uang saya diambil orang itu. Dia balik semalam, maksa saya kasih lebih. Saya nolak, tapi dia ngancem bawa pisau. Terus, diambil semua uang sampean? Iya, semua. Saya gak punya sisa apa-apa lagi. Bu Gina, saya gak nyangka kamu bisa segitu nekatnya. Saya nyesel, Bu. Demi untung, saya ngorbanin kepercayaan orang-orang. Sekarang malah hancur semua. Saya ngerti Ibu nyesel, tapi tanggung jawabnya masih ada. Ibu harus siap kalau nanti warga tahu soal ini. Iya, saya siap. Saya gak akan lari. Saya bakal tutup warung ini. Saya terima semua akibatnya. Bu Yati akhirnya meninggalkan rumah Bu Gina dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, ia lega karena akhirnya semua terungkap. Tapi di sisi lain, ia tak bisa membendung rasa iba melihat wanita yang dulu begitu ia hormati kini jatuh karena perbuatannya sendiri.